الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآيات. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي قال في حديثه: الصلوات إلى الصلوات، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تكن الكبائر. اللهم كفر عنا سيئاتنا في هذه الجمعة المباركة، واجعلنا من عبادك الصالحين التائبين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين، نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk memujinya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, dan juga diberi kemampuan untuk menata kegiatan duniawi kita dengan baik dan bernilai kemuliaan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Jumat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara perjalanan kehidupan yang menghadirkan inspirasi positif untuk diteladani adalah tampilnya kehidupan orang-orang saleh yang tidak hanya menjadi kisah untuk diceritakan, tapi juga menjadi inspirasi dalam upaya mendapatkan keberkahan untuk ditiru, diteladani dalam kehidupan. Di antara kisah orang-orang saleh dan mulia itu terbentanglah kisah antara guru dan murid, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang lahir tahun 150 Hijrah, dan di antara murid utama yang mengaji kepada beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah. Kekaguman murid, sekalipun beliau adalah seorang sosok yang saleh, berilmu, disampaikan bahwa beliau hafal 1 juta hadis, akhlaknya mulia, tapi tetap ingin belajar, tetap ingin berguru, dan tetap ingin meneladani kesolehan ulama-ulama lainnya. Demikianlah kita sebagai pendidik, sebagai insan berilmu, sebagai cendekiawan, ada yang menjadi guru, dosen, ustadz, kiai, habaib. Sekalipun kita dititipkan pengetahuan oleh Allah, tapi tidak harus malu untuk belajar pada pengetahuan yang dititipkan pada ulama-ulama, guru-guru, dan dosen-dosen yang lain. Ini di antara kisah inspiratif di antara para guru, para ulama di masa-masa yang lampau. Maka kemuliaan Imam Ahmad dalam menghormati gurunya ditampilkan dengan selalu menceritakan keunggulan dan keteladanan guru beliau kepada putranya tercinta. Guru ayah begini, begini, dan begini. Keutamaan guru ayah begini, begini, dan begini.
sehingga tertanam di dalam ingatan anaknya bahwa guru ayahnya bukan orang yang sembarangan, dan menjadi standar di atas standar kesolehan dan kepintaran ayahnya. Anaknya sudah mengetahui bahwa ayahnya itu orang yang saleh, alim, pintar, begawan pengetahuan, intelektual, saleh. Dan di atas ayahnya ada orang yang disebutkan oleh ayahandanya sendiri, ada orang yang lebih unggul, tertanam di benak anak beliau. Ini juga menjadi inspirasi bagi para ayah jika menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang pintar di kemudian hari, anak yang memiliki sifat-sifat unggul di kemudian hari. Ceritakan tentang kisah orang-orang baik, kisahkan sebelum mereka tidur tentang orang-orang hebat yang menginspirasi, sehingga tertanam dalam benaknya sampai kepada jiwanya keinginan untuk meneladani itu semua. Maka apa yang terjadi? Memohonlah putra tercinta ini kepada ayahandanya agar berkenan mengundang sang guru Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menghadiri jamuan makan dan menginap satu malam di kediaman itu. Maka secara singkat datanglah kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i memenuhi undangan murid tercintanya ini. Hal pertama yang terjadi kemudian dijamu, dan dalam jamuan itu beliau makan dengan begitu lahapnya. Makannya sangat banyak, sangat lahap, dan sangat menikmati. Lalu kemudian tiba waktu malam. Diperhatikan oleh Ananda tercinta ini semua yang terkait dengan perilaku sang guru mulia ini. Beliau keheranan mengapa makannya begitu banyak. Lalu tiba selesai jamuan, masuklah beliau ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Ini memberikan kepada kita gambaran yang kedua, bahwa jika kita sudah mengundang seseorang, maka setidaknya siapkan sesuatu untuk memberikan kenyamanan pada orang yang datang itu, dan menyiapkan kamar yang khusus yang tidak bercampur dengan kamar-kamar pribadi kita jika mengundang orang asing datang untuk menginap di rumah kita. Maka masuk ke dalam kamar terlihat tidak memperbaiki wudhu, karena kamar yang disiapkan ini tidak ada kamar mandi di dalam kamarnya seperti kamar-kamar kekinian. Ada kamar mandi khusus, ada toiletnya khusus. Ini kamar khusus, wudhu keluar dari kamar. Maka masuk ke dalam kamar tak nampak berwudhu. Kemudian di malam harinya, yang paling menarik adalah tidak terlihat beliau menunaikan sholat malam. Nampak bayangannya seperti langsung tidur. Dan puncaknya, saat azan subuh dikumandangkan, tiba waktu subuh, beliau kemudian ikut menunaikan sholat berjamaah tanpa berwudu kembali. Maka menghadirkanlah 3 atau 4 kejadian ini pertanyaan besar di benak Ananda tercinta, yang dengan itu kemudian bertanya pada ayahandanya. Ayah menyebutkan bahwa guru ayah ini betapa hebat, bagus akhlaknya, istimewa ibadahnya, ilmunya begitu luas. Tapi Nanda lihat waktu makannya begitu banyak. Bukankah makan yang banyak itu tidak terlalu baik bagi pengetahuan, bagi akal, bagi ilmu? Pengetahuan dasar sudah masuk. Beliau kemudian masuk ke kamar tanpa memperbaiki wudhu, dan Nanda perhatikan malamnya tidak bangun tahajud. Sementara ayah tidak pernah lewat tahajud, malamnya tahajud. Mengapa ayah sebut guru ayah lebih unggul dibandingkan ayah? Yang ketiga Nanda lihat saat tiba waktu sholat subuh, beliau tidak berwudu kembali, tapi langsung menunaikan sholat berjamaah dengan kita tanpa wudu. Maka bagaimana kemudian perilaku ini disebut lebih unggul dibandingkan dengan ayah? Maka apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, aw kama qala Ananda ya bunayya, Ananda, sebaiknya Ananda tanyakan langsung pada guru mulia agar langsung mendengar dari lisan beliau tentang penjelasan-penjelasan tadi. Ini juga menunjukkan adab. Jangan sampai kita
punya pandangan yang buruk tentang guru. Banyak ulama menulis kitab-kitab di bidang adab bagi para penuntut ilmu. Di antara ilmu yang tidak berkah, yang sulit sampai ke dalam jiwa, yang menyebabkan ilmu sulit dipahami adalah cara pandang murid yang tidak baik terhadap guru. Maka demi menjaga tafsiran-tafsiran berjalan dengan baik, prasangka mengalir dengan baik, memintalah Imam Ahmad kepada putranya untuk bertanya secara langsung. Maka hadirin, secara singkat ketika ditanyakan tentang 3 atau 4 bagian tadi, Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian menjawab, tentang makanan yang banyak, anakku, aku tidak dapati di wilayah ini. Kalau kita tarik misalnya di komplek ini, aku tidak dapati, tidak menemukan orang paling saleh, paling taat, paling dekat dengan Allah selain ayahmu. Dan tentu saja orang paling saleh, paling taat ini, paling takwa ini tidak akan pernah menyajikan makanan yang tidak disukai oleh Allah. Pasti halal semuanya, pasti baik semuanya, pasti berkah semuanya. Saya mengambil kesempatan mumpung ada makanan yang baik, sumbernya baik, disajikan oleh orang baik, keberkahannya baik, maka saya nikmati itu semua sebagai tahaddus bin ni'mah. Hadirin, yang kedua, saya melihat ayah saya bangun malam, sementara tuan guru mulia tidak nampak tuan guru bangun menunaikan sholat malam. Maka apa jawab Al-Imam Asy-Syafi'i? Tadi malam memang aku tidak menunaikan sholat malam, tapi aku merumuskan persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan masyarakat, baik berupa pertanyaan-pertanyaan, ini jawabannya, ada masalah ini solusinya. Tanpa sadar ketika aku sedang merumuskan itu semua, dari mulai aku masuk ke kamar, tiba-tiba muncullah waktu subuh. Ada yang mengatakan pada saat itu sudah selesai 300 masalah. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bapakmu menunaikan sholat malam, kebaikannya kembali hanya pada diri beliau, maslahatnya untuk beliau, pahalanya untuk beliau. Sedangkan aku merumuskan 300 persoalan untuk kebaikan masyarakat, untuk orang banyak. Kira-kira menurut Adinda, banyak mana pahalanya? Mengerjakan amalan yang kebaikannya untuk diri pribadi, atau merumuskan amalan-amalan yang kebaikannya dinikmati orang banyak? Baru kemudian putranya makin mengerti. Dan yang ketiga, tuan guru. Mengapa tuan guru tidak tampak berwudu kembali menunaikan salat subuh? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang wuduku belum batal sejak masuk ke dalam kamar sampai tiba waktu subuh. Allahu Akbar. Hadirin, ini diantara kisah-kisah keteladanan yang sebelumnya dari lisan ke lisan disampaikan, lalu kemudian dituliskan, dikodifikasikan, dibukukan oleh orang-orang terdahulu untuk diketahui bagi generasi mendatang bagaimana orang-orang hebat masa lalu berkehidupan. Ini yang kemudian kurang kita dapati di kehidupan kita saat kini, saat anak-anak yang sedang belajar banyak dijejali oleh informasi-informasi yang tidak menentu, yang tidak mendidik. Di generasi dulu kita masih temukan buku-buku yang kita bisa beli di toko-toko buku, kisah tentang orang-orang saleh, 40 kisah para tabi'in, 40 kisah para sahabat, kisah-kisah Islami yang inspiratif. Kini amat jarang kita temukan referensi-referensi demikian, bacaan-bacaan demikian. Masuk ke media sosial, algoritmanya begitu tidak mendidik, bahkan merusak cara kita mendapatkan pengetahuan dengan cara yang bahkan tidak baik. Oleh karena itu hadirin, mari bahkan di antara gaya tampilan Al-Quran juga menampilkan kisah-kisah inspiratif. Bahkan satu di antara nama surah dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Qasas, himpunan kisah-kisah yang memberikan inspirasi positif untuk diteladani. Untuk itu tidak salah jika ada di antara kita mengundang orang-orang saleh ke rumah untuk mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana orang saleh ini menjalani kehidupannya, bangunnya, cara salatnya, cara makannya,
cara berinteraksinya. Tapi yang paling penting, tanamkanlah pada anak-anak dan keluarga kita nilai-nilai yang kita doktrin menjadi bagian dari kebaikan serta harapan-harapan positif di masa depan. Tidak ada orang-orang hebat yang menaklukkan dunia, bahkan membangun peradaban, kecuali sejak kecilnya ditanamkan dalam benaknya bahwa engkau akan menjadi orang hebat di masa depan. Engkau akan menjadi ulama, engkau akan menjadi pemimpin, engkau akan menjadi penakluk dunia dengan nilai-nilai keislaman yang kau tanamkan sejak dini. Hadirin, kita butuh pengajaran-pengajaran demikian lagi. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel dibina, dipandu oleh beberapa guru-guru, bukan hanya 1-2 guru. Di antara guru utamanya mengatakan, anakku, ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa kelak akan ada pasukan kuat dengan pemimpin yang hebat yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ketahuilah bahwa pemimpin hebat itu adalah engkau, pasukannya adalah pasukanmu, dan itu ditanamkan pada benaknya dengan kekuatan rasanya dan menyiapkan pada dirinya bahwa ia akan menjadi penakluk dunia di kemudian hari. Maka bukan persoalan dunia yang penting kita tanamkan saat ini. Bagaimana menanamkan pada anak-anak kita bahwa sholat itu penting, mengaji itu penting, belajar itu penting, supaya anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang penting di kehidupan mendatang dan kembali dalam keadaan penting ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya, kisahkanlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah dengan ketaatan, tanamkan pada diri mereka tentang kemuliaan-kemuliaan sehingga mereka bisa meniti masa depan dengan cara yang baik yang bersanad pada pendidikan ulama-ulama kita terdahulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala tamamal hamdi wa syukri. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina al-amin habibina al-mustafa al-mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mari kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, agar Allah berkahi, berikan kebaikan-kebaikan dan tumbuh generasi terbaik untuk membangun negara ini, membawa pada kemakmuran yang Allah ridhai, dan puncaknya adalah menegakkan nilai-nilai keislaman yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. La tada' lana ya Rabbana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من الصالحين واحفظ يا الله عائلتنا وبارك فينا كما باركت عبادك الصالحين والصالحات والمحسنين والمحسنات يا أرحم الراحمين.
اللهم احفظ بلادنا واجعل بلادنا أندونيسيا بلدة طيبة وأنت ترضاها واهد رؤساءها وأمراءها ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذه المدرسة مدرسة أخيار والمؤسسين والعاملين فيها يا رب العالمين ومعهدها ميرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا الفرصة لنصلي في المسجد الأقصى قبل وفاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.